Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin ngobrol terkait dengan sebelum gue istirahat ya malam ini, terkait dengan situasi transfer dari Manchester United setelah ada dua nama yang disebutkan, yaitu adalah Anwar El Ghazi yang ditawarkan ke Manchester United oleh agennya, ditawarkan proposal tapi ditolak oleh klub. Selain itu juga nama Ivan Ferguson yang disebutkan sudah diincar oleh Manchester United untuk musim panas tahun depan. Nah, ternyata selain dua nama tersebut, ada nama lain ya yang ingin gua bahas, yaitu situasi dengan Osama Idrisi ya. Ini sama seperti Anwar El Ghazi, disebutkan pemain ini bebas kontrak ya. Dia memperkuat Sevilla, tapi sebelumnya dia memperkuat Feyenoord, di mana Feyenoord musim lalu ya, Osama Idris ini termasuk bagian dari skuad juara Feyenoord. Dan ya tentu saja karena dia membela Feyenoord, tentu saja gue juga mengamati pemain ini, pemain yang bisa bermain di posisi sayap. Cuman setahu gue Osama Idrisi, pemain yang berusia 27 tahun ini ya, bersama dengan Feyenoord musim lalu banyak bermain di daerah sebelah kiri, justru bukan di daerah sebelah kanan. Nah, sementara kebutuhan akan pemain kan Manchester United ini lebih di sayap kanan. Cuman menurut gua sama seperti Anwar El Ghazi, ini adalah dalam tanda kutip curiganya gua ya, asumsinya gua, ini adalah permainan dari agen, dimana ya tentu saja Osama Idrisi belum ada klub sampai dengan sejauh ini, dan ya agennya mungkin melihat nih ya kemungkinan ada peluang untuk kliennya. Selain Osama Idrisi, gue juga ingin membahas tentang situasi Hannibal Mejbri. Disebutkan oleh Sport Witness kalau ada tawaran kedua dari Besiktas untuk peminjaman ya, satu musim tapi tanpa opsi beli. Gua harapkan nggak usah ya keluar Inggris sih. Kalau memang harus dipinjamkan ya, gua harapkan dia tetap berada di Inggris untuk lebih menambah jam terbangnya. Gua menilai Hannibal Mejbri dari pre-season kemarin penampilannya oke ya, dia bisa memegang lini tengah dari Manchester United dalam tanda kutip, tetapi tentu saja dia juga butuh waktu atau jam terbang, menit bermain yang lebih tinggi lagi untuk perkembangannya, atau dia berlatih dengan tim utama Manchester United sehingga ada transfer ilmu ya kan dari tim utama Manchester United. Situasi lain, Ivan Ferguson tadi sudah, yaitu ya ini yang menarik nih dari Mike Keegan Daily Mail. Dia berpendapat kalau musim depan winger dari Napoli, Kvaratskhelia, ini akan berada di Premier League, dan dia memperkirakan Manchester United punya peluang yang besar untuk mendapatkan Kvaratskhelia. Wow, pemain yang luar biasa, pemain Georgia yang luar biasa bersama dengan Napoli tentu saja. Bisa jadi cocok di Liga Inggris, tapi gue ingin melihat ya bagaimana Kvaratskhelia musim ini juga bersama dengan Napoli tentu saja, karena gue ingin menyaksikan apakah dia konsisten nih, punya penampilan yang bagus, bukan hanya satu musim saja tapi juga bisa berterusan ke musim-musim yang selanjutnya. Ya, disebutkan juga oleh Mike Keegan kalau peminjaman untuk posisi sayap kanan di bulan Januari bisa jadi merupakan jawaban bagi Manchester United sampai dengan akhir musim ini. Bisa jadi sih menurut gue, melihat situasi dari Anthony yang tidak jelas akan selesai kapan ini kasusnya, akan seperti apa juga kasusnya. Lalu juga situasi dengan Jadon Sancho yang tidak jelas ya.
praktis hanya ada Facundo Pellistri. Pemain ini pemain bagus, potensial juga, tapi menurut gua sangat riskan kalau hanya mengandalkan seorang Facundo Pellistri di daerah sebelah kanan Manchester United. Pemain yang berusia masih 21 tahun ini kan masih sangat muda. Kalau dia harus bermain 90 menit di semua pertandingan Manchester United di 4 kompetisi yang diikuti, menurut gue sangat riskan. Ada Amad Diallo, yes gue tahu itu, tapi Amad Diallo menurut gue 11-12 dengan Facundo Pellistri. Pemain ini juga pemain muda. Konsistensi menurut gue jadi tantangan yang besar ya bagi pemain muda ini, di samping juga experience dan juga pengalaman, di mana Erik ten Hag menginginkan hasil yang tinggi nih di setiap pertandingan yang diikuti oleh Manchester United di semua kompetisi, sehingga paling tidak Manchester United butuh sosok senior ya di posisi sayap kanan, dan menurut gue ini bisa didatangkan dengan ya meminjam pemain atau bahkan mendatangkan pemain yang free transfer. Tapi kalau free transfer gue tanda tanya ya kualitasnya akan seperti apa. Mungkin peminjaman bisa jadi salah satu solusinya, di samping juga memanfaatkan pemain Manchester United yang ada. Mason Mount menurut gue bisa mengisi sayap kanan. Bruno Fernandes jangan, biarkanlah Bruno Fernandes tetap di pemain nomor 10. Garnacho menurut gue juga bisa ditempatkan di kanan, maupun juga seorang Marcus Rashford. Kabar lainnya adalah Donny van de Beek sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan klub ya. Ada kemungkinan dari Turki maupun juga dari Qatar. Gua secara pribadi juga menantikan ini Donny van de Beek akan kemana. Situasinya semakin sempit, semakin sulit. Tapi namanya didaftarkan nih untuk skuad Manchester United untuk Premier League. Nama Donny van de Beek tidak ada di Champions League, tapi ada di Premier League. Wah, ini sangat menarik ya. Apakah dia akan tetap stay di Manchester United? Menurut gue peluang itu tetap ada. Melihat situasinya belum ada progres, akan kemana dia, Donny van de Beek. Ya, peluang dia tetap stay di Manchester United menurut gue masih akan sangat terbuka. Sambil gue lihat apakah ada informasi lainnya terkait dengan bursa transfer Manchester United yang sebenarnya sudah selesai, tapi tentu saja masih ada peluang untuk aktivitas lainnya, terutama pemain itu cabut ya. Tadi ada Hannibal Mejbri, ada Donny van de Beek, lalu juga Kvaratskhelia untuk musim depan, dikabarkan demikian. Oh ya, ada kabar kalau Gary O'Driscoll ini meninggalkan Arsenal setelah bekerja di sana selama 15 tahun. Dan akan datang ke Manchester United ya sebagai Head of Sports Medicine di Manchester United, dan akan langsung bekerja di hari Senin. Wow, ini ya menurut gua mungkin ini yang diminta oleh tim kepelatihan Manchester United oleh Erik ten Hag ya, untuk memperbaiki situasi fisik dari pemain Manchester United, utamanya cedera. Bukan hanya pencegahan tapi juga penyembuhan dari cedera. Menurut gue ya ini hal yang menarik, tapi mendatangkan orang yang ahli itu bagus, tapi bagaimana juga fasilitas yang ada diperbaiki di Carrington. Menurut gue ini juga penting, dan ini muaranya kemana ya, kemana lagi kalau bukan ke Glazer, karena Manchester United butuh pengembangan di infrastrukturnya, termasuk stadion dan juga Carrington dan juga fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Dan menurut gue ini sudah waktunya ya untuk ditingkatkan lagi. Kurang lebih demikian Sobat Football United. Kabar ya sebentar ya, itu saja, tidak ada kabar yang lain. Masih gua nantikan nih solusi di sayap kanan akan seperti apa. Apakah akan Facundo Pellistri saja atau ada talenta baru yang datang? Kita nantikan saja. Kalau ada update-update lagi akan gue sampaikan di Football United, channel ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.